Selama bertahun-tahun, Anwar Zain menyimpan segala kepedihan dan kekecewaan dalam hatinya, tanpa seorang pun mengetahuinya. Di balik senyuman yang tampak tenang di atas pentas dan di kaca televisyen, tersimpan rahasia yang hanya diketahui oleh dirinya sendiri. Rumah tangganya dengan Zarin Min, yang pada awalnya dianggap oleh ramai sebagai pasangan yang serasi, perlahan-lahan berubah menjadi medan peperangan emosi. Setiap kata yang terlontar, setiap senyuman yang dipaksa, membawa luka yang semakin dalam. Anwar sering terfikir, mengapa kasih sayang yang dia hulurkan begitu mudah dibalas dengan kepahitan dan sikap dingin? Malam-malam panjang dihabiskan dalam keheningan, menahan air mata dan kata-kata yang ingin diucapkan. Namun, keadaan semakin memburuk apabila Anwar menyadari bahawa bukan sahaja perasaan cintanya tidak dihargai, malah setiap usaha untuk menyelamatkan perkahwinan ini seolah-olah dipandang remeh. Zarin Min, dengan sikapnya yang kerap kali dingin dan penuh keegoan, menolak setiap pendekatan yang ikhlas. Kata-kata yang sepatutnya menjadi jambatan, hanya menjadi tembok. Anwar Zain, yang selama ini terkenal dengan suara merdu yang menyentuh hati jutaan peminat, kini menghadapi satu panggung kehidupan yang jauh lebih kejam. Panggung di mana cinta dan pengorbanan tidak mendapat balasan yang setimpal. Satu peristiwa yang tidak dapat dilupakan berlaku pada suatu malam yang kelam. Ketika Anwar pulang ke rumah dan mendapati bahawa kepercayaan yang dibina selama bertahun-tahun seolah-olah musnah dalam sekelip mata. Zarin Min, dengan nada suara yang tajam dan penuh sindiran, menegaskan bahawa segala pengorbanan dan kasih sayangnya tidak bermakna. Kata-kata itu menusuk ke dalam hati Anwar seperti duri yang terus menusuk daging. Pada saat itu, segala perasaan yang selama ini dipendam selama bertahun-tahun, marah, kecewa, sedih, semua bercampur menjadi satu gelombang emosi yang dahsyat. Tetapi Anwar Zain bukan seorang yang mudah menyerah. Selama setahun, dia cuba bertahan, cuba menahan hati yang luka, cuba menegakkan maruah, namun setiap hari membawa ujian baru. Setiap senyuman Zarin Min di khalayak ramai menjadi seperti pisau yang memotong harapan dan impiannya. Apa yang paling pedih ialah, semua yang dilakukannya untuk mempertahankan rumah tangga ini sering dianggap remeh, bahkan dihina. Malam demi malam, Anwar termenung di ruang tamu yang sunyi, mendengar detik jam berdetik, menimbang antara cinta yang masih tersisa dan kehormatan diri yang perlahan-lahan terhakis. Akhirnya, Anwar sadar bahawa untuk dirinya sendiri, untuk kesejahteraan jiwanya, dia perlu membuat keputusan yang paling sukar dalam hidupnya. Untuk pertama kali dalam hidupnya, dia mempertimbangkan untuk membebaskan diri daripada belenggu yang mengikat hatinya. Ia bukan sekadar tentang perceraian. Ia adalah tentang menghentikan kesakitan yang telah lama menjejaskan dirinya. Semua rasa sakit yang dipendam selama bertahun-tahun, semua pengorbanan yang tidak dihargai, semuanya kini memuncak, memaksa Anwar menghadapi satu kenyataan yang tidak pernah dibayangkannya, bahawa kadang-kadang mencintai seseorang tidak cukup untuk mengekalkan sebuah perkahwinan. Dalam keheningan malam itu, Anwar menulis dalam diarinya, meluahkan segala yang tidak pernah terucap, rasa kecewa, rasa dikhianati, dan rasa kehilangan yang mendalam. Dia menulis bukan untuk menuduh, bukan untuk mencari simpati, tetapi untuk membebaskan dirinya sendiri daripada rantai emosi yang selama ini mengikat. Kata-kata yang dituangkan itu adalah hasil dari hati yang terluka, dari jiwa yang ingin kembali menemukan kedamaian. Dan disitulah, untuk pertama kalinya, Anwar Zain memutuskan untuk memecahkan tembok keheningan yang selama ini membelenggunya. Namun, keputusan itu bukanlah mudah. Ada rasa takut, ada rasa ragu, ada rasa bersalah yang menyelubungi dirinya. Bagaimana dunia akan melihatnya?
bagaimana peminatnya yang mencintainya akan memahami penderitaan yang selama ini tersembunyi di balik senyumannya? Tetapi lebih daripada segalanya, Anwar tahu bahwa untuk bertahan hidup secara emosional, dia mesti berkata benar kepada dirinya sendiri. Dan ketika langkah pertama itu diambil, ketika suara hati yang lama terpendam akhirnya terdengar, segalanya berubah. Dari situ, perjalanan Anwar Zain memasuki satu babak yang baru. Babak di mana segala kepalsuan dan penindasan emosi harus dihadapi. Babak di mana dia belajar bahwa kekuatan bukanlah tentang menahan kesakitan, tetapi tentang keberanian untuk melepaskan dan membebaskan diri. Setiap langkah yang diambil membawa kepedihan, tetapi juga membawa satu pengertian baru tentang harga diri dan kejujuran dalam hubungan. Dia belajar bahwa cinta yang sejati bukan tentang bertahan di tengah penderitaan, tetapi tentang menghormati diri sendiri dan mencari kedamaian yang telah lama hilang. Dan di tengah semua itu, masih banyak pertanyaan yang belum terjawab. Masih ada luka yang belum sembuh sepenuhnya. Masih ada bayangan kenangan yang menghantui. Masih ada rasa ingin tahu, rasa ingin memahami, dan rasa ingin meneroka apa yang akan datang selepas semua ini. Anwar Zain telah memecahkan kesunyian, tetapi dunia di sekelilingnya belum tentu memahami sepenuhnya. Di pagi yang suram itu, Anwar Zain duduk di tepi tingkap, menatap hujan yang menitik perlahan di kaca. Setiap titisan seolah-olah memukul jantungnya, mengingatkan pada setiap luka dan kecewa yang telah ditanggung selama setahun perkawinan itu. Tangannya menggenggam cawan kopi yang sudah dingin, aroma pahitnya tidak mampu menyaingi kepahitan yang menyesakkan dada. Rambutnya yang sedikit beruban di hujung pelipis tampak lebih jelas di bawah cahaya pagi yang redup, seolah-olah setiap helai menceritakan pengorbanan dan pergulatan yang tersimpan selama ini. Dia mengingat kembali malam-malam panjang ketika Zarin Min meninggalkannya di ruang tamu, hanya dengan kata-kata dingin yang menusuk hati. "Kenapa kau selalu terlalu sensitif?" Suara itu bergema di kepalanya. Saat itu, Anwar menelan air mata yang ingin tumpah, menekan rasa sakitnya dengan senyuman yang dipaksakan, hanya untuk menjaga image di hadapan orang lain. Tapi sendirian di sini, dengan hujan yang menetes di kaca, setiap kepahitan itu kembali hidup, seperti bayangan yang menari-nari di dinding rumah yang sunyi. Setiap benda di sekelilingnya menjadi saksi bisu pergolakan hatinya. Gitar yang diletakkan di sudut bilik masih berdebu, mengingatkannya pada lagu-lagu yang pernah dia ciptakan dengan penuh cinta, kini terasa seperti pengingat akan kesunyian. Buku nota yang terbuka di atas meja, dengan coretan tangan yang hampir luntur, mengisahkan impian dan harapan yang kini tinggal serpihan. Bahkan jam dinding yang berdetik perlahan pun seakan menghitung masa yang hilang, menghitung hari-hari yang dia lalui dalam kesepian, menunggu sesuatu yang mungkin tidak akan kembali. Satu peristiwa kecil pernah mengoyak ketenangannya lebih dalam daripada kata-kata kasar. Ketika itu, Anwar sedang menyiapkan sarapan pagi, dan Zarin Min dengan dingin melemparkan mangkuk kosong ke sudut dapur, meninggalkan pecahan kaca di lantai. Tanpa berkata sepatah pun, Anwar membersihkan pecahan itu, setiap serpihan menembusi hatinya seperti setiap janji yang dilanggar. Dia menyeka tangan yang terluka sedikit, merasakan kehangatan darahnya, dan untuk sesaat, dia membayangkan dirinya bebas dari semua itu, berjalan ke jalan yang belum pernah ditempuh. Malam-malamnya yang lain dihabiskan di studio kecil miliknya, di mana lampu lembut hanya menerangi sepotong papan musik. Suara piano yang dimainkan dengan lembut menjadi satu-satunya teman. Setiap nada adalah luahan hati yang tidak pernah diucapkan. Kadang, dia menyanyi sendiri, membiarkan suaranya mengisi ruang kosong yang biasanya dipenuhi perdebatan dan kemarahan. Tetesan suara itu seperti memecahkan dinding kesunyian, walaupun hanya sebentar, memberi sedikit kelegaan pada jiwa yang terlalu lama terperangkap.
Anwar juga gemar berjalan di taman dekat rumahnya pada waktu senja. Angin yang berhembus lembut dan daun-daun yang berguguran seakan mengingatkannya akan kebebasan yang hilang. Setiap langkah kaki di atas jalan berkerikil membuatnya tersedar bahwa hidupnya masih ada peluang untuk merasakan kedamaian, walaupun luka itu masih segar. Dia berhenti di bangku tua, mengamati burung-burung yang kembali ke sarang. Terdengar suara anak-anak bermain di kejauhan. Tawa mereka yang murni dan bebas membuat hatinya bergetar, seakan mengingatkan bahwa kebahagiaan itu masih mungkin. Walau perlahan, di balik semua itu, Anwar mulai menulis semula lagu-lagu yang pernah ditinggalkan, lirik-lirik yang kini berisi kepedihan, pengkhianatan, dan juga harapan. Setiap kata ditulis dengan hati-hati, seolah-olah dia menulis untuk seseorang yang tidak hadir, untuk dirinya sendiri, dan untuk dunia yang mungkin tidak akan pernah benar-benar mengerti. Tangannya bergerak cepat, menumpahkan semua yang dipendam bertahun-tahun ke atas kertas. Setiap hela nafas menjadi simbol pembebasan. Yang paling menakjubkan tentang Anwar adalah ketenangannya yang tersembunyi di balik kemarahan dan kesedihan. Dia masih mampu tersenyum di khalayak ramai, melayani peminat dengan mesra, walaupun di hatinya ribut sedang bergolak. Dan itu membuatnya begitu manusiawi, begitu nyata. Orang melihat artis yang hebat, tetapi hanya dia yang tahu betapa rapuhnya dirinya, betapa besar pengorbanan yang telah dibuat untuk mempertahankan harga diri dan martabatnya. Sementara dunia terus berputar, Anwar menatap cermin lama di biliknya. Wajahnya yang lelah namun tegar memandang balik, matanya penuh dengan cerita yang tak terucap. Ada luka, ada rasa kecewa, tapi juga ada keberanian. Dia belajar bahwa suara hati yang terdalam tidak boleh dibungkam selamanya. Kadang, untuk menjaga diri sendiri, seseorang harus berani menempuh jalan yang paling sukar, menyuarakan kebenaran, walau dunia tidak siap mendengarnya. Di detik itu, hujan kembali turun, menitik lembut di atas kaca jendela. Anwar menghela nafas panjang, membiarkan air mata jatuh tanpa rasa malu. Setiap titisan itu adalah pengakuan, setiap tetes adalah pembebasan. Dia tahu, perjalanan masih panjang, luka masih dalam, dan masa depan penuh ketidakpastian. Tetapi untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, dia merasakan sedikit kebebasan, sedikit harapan yang menembus kegelapan. Dan disitulah, pembaca merasakan dirinya ikut berada di sisi Anwar, merasakan setiap detik kesedihan, setiap hela nafas pembebasan, dan setiap langkah kecil menuju pemulihan yang belum selesai. Hari-hari berlalu dengan sunyi, yang hampir membungkam setiap bunyi di rumah Anwar. Pagi-pagi yang biasanya cerah kini terasa muram. Cahaya matahari menembus tirai dengan lembut, tetapi tidak mampu menyingkirkan bayangan kelam di dalam hati. Anwar duduk di sofa, matanya menatap jauh keluar jendela, memerhatikan orang-orang yang lalu lalang tanpa menyadari pergolakan yang berlaku di dunia kecilnya. Setiap langkah kaki, setiap tawa, setiap suara yang terdengar di jalan seakan menambah jarak antara dirinya dan dunia yang seakan asing. Namun, di balik keheningan itu, ada getaran kecil yang tidak dapat dia abaikan. Kadang, sebuah telepon berdering, kadang surat yang tidak bertanda nama muncul di mejanya, atau sekadar bayangan yang lewat di tingkap. Semuanya membuatnya berpikir, adakah seseorang memperhatikannya? Adakah semua rasa sakit ini benar-benar tersembunyi? Atau ada mata yang diam-diam mengawasi setiap langkahnya? Pertanyaan ini membuat hatinya campur aduk, antara waspada dan ingin tahu, antara takut dan berharap. Suatu petang, ketika hujan baru reda, Anwar memutuskan untuk berjalan di sepanjang taman yang sering menjadi tempat pelariannya. Setiap daun yang berguguran, setiap titisan air yang masih tersisa di rumput, membawa kenangan lama. Dia berjalan perlahan,
menyentuh batang pokok yang basah, merasakan setiap tekstur dan aroma yang menenangkan hatinya. Tapi di sudut hatinya, ada rasa gelisah yang tidak dapat dijelaskan, seolah-olah sesuatu akan terjadi, sesuatu yang akan mengubah segalanya, tetapi belum waktunya untuk muncul. Dalam keheningan itu, Anwar teringat kembali detik-detik ketika Zarin Min masih hadir dalam hidupnya. Setiap perbualan yang pahit, setiap janji yang dilanggar, menjadi bayangan yang terus menghantui. Namun, yang lebih menakutkan adalah ketidakpastian tentang apa yang akan datang. Adakah dia akan mampu melangkah ke depan tanpa rasa sakit? Adakah dunia di luar sana akan mengerti perjuangan batinnya? Atau adakah ada rahasia lain yang belum terungkap, menunggu saat yang tepat untuk muncul? Kembali ke rumah, Anwar menemukan sebuah nota kecil terjatuh di atas meja, tanpa tanda tangan. Tulisan tangan yang rapi, tetapi penuh misteri, hanya tertulis satu baris. Kadang kebenaran terlalu berat untuk ditanggung sendiri, tetapi bukan semua rahasia boleh diungkap sekarang. Hatinya berdegup kencang. Siapakah yang menulis ini? Adakah ini tanda bahwa dia tidak sendiri dalam kesunyian ini? Atau adakah ini permainan takdir yang ingin menguji kesabaran dan keberaniannya? Malam itu, Anwar duduk di tepi piano, tangannya menyentuh tuts dengan perlahan. Setiap nada yang dihasilkan bergema dalam bilik yang sunyi, menciptakan resonansi yang menggetarkan jiwanya. Tapi di antara setiap nada, terdengar gema pertanyaan yang belum terjawab. Apakah semua penderitaan ini akan menemukan penjelasan? Apakah semua luka ini akan sembuh sepenuhnya? Suara piano menjadi saksi kesendirian dan ketegaran yang bercampur dengan kebingungan. Sementara itu, bayangan masa lalu tidak berhenti menghantuinya. Setiap malam, mimpi-mimpi aneh muncul. Kadang Zarin Min muncul dengan wajah yang tidak dapat dibaca. Kadang sekadar bayangan samar yang memintanya mengambil keputusan. Dalam mimpi itu, Anwar merasa seperti berada di persimpangan jalan. Satu jalan membawa kepada kedamaian. Satu jalan lagi mungkin membawa kepada pengulangan kesakitan. Tetapi, seperti biasa, jalan itu tetap tertutup, dan mimpi itu berlalu tanpa jawaban. Di tengah semua kebingungan ini, Anwar mulai menulis surat untuk dirinya sendiri, bukan untuk orang lain. Setiap kata dipilih dengan teliti, setiap kalimat adalah refleksi dari pergolakan batin yang paling mendalam. Namun, surat itu tidak akan dikirimkan. Ia hanya menjadi saksi bisu perjuangannya. Pengakuan yang hanya bisa dibaca oleh hatinya sendiri. Surat itu mengandung pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, cerita yang belum selesai, dan rasa ingin tahu yang mendalam, membuatnya tetap terjaga dari kepasifan. Anwar juga mulai memperhatikan hal-hal kecil yang biasanya diabaikan. Daun yang jatuh di halaman rumah, suara angin yang menembus celah jendela, aroma kopi yang baru diseduh. Semua itu menjadi penanda waktu dan kehadiran, meski dunia di sekitarnya tampak tak peduli. Setiap detail, sekecil apapun, menjadi pengingat bahwa hidup terus berjalan, meski misteri dan ketidakpastian terus mengikuti langkahnya. Dan meskipun Anwar Zain telah memecahkan sebagian kesunyian, dunia tetap tidak memberikan jawaban yang jelas. Masih ada rahasia yang tersimpan, masih ada pertanyaan yang menggantung di udara, masih ada bayangan masa lalu yang terus mengintai. Pembaca merasakan bahwa sesuatu akan terjadi, tetapi tidak tahu kapan atau bagaimana. Semua rasa sakit, semua keberanian, semua ketidakpastian, menumpuk menjadi satu aura misteri yang tidak dapat dijelaskan sepenuhnya. Anwar duduk kembali di tepi tingkap, menatap bulan yang samar di langit malam. Hujan telah berhenti, tetapi udara tetap dingin, seakan menyimpan rahasia yang belum siap dibuka. Dalam keheningan itu, dia menghela nafas panjang, membiarkan semua emosi bergolak di dalam dirinya. Dan di sanalah pembaca merasakan, seperti Anwar, bahwa perjalanan belum selesai, bahwa kisah ini masih menggantung, menunggu detik yang tepat,
untuk mengungkap jawaban yang selama ini tersembunyi? Malam itu, Anwar Zain berjalan perlahan di sepanjang koridor rumahnya. Lampu temaram memantulkan bayangan panjang di lantai, seolah-olah setiap langkahnya ditarik oleh bayangan masa lalu. Hatinya berat, penuh pertanyaan, namun ada dorongan halus yang mendorongnya maju, meski tidak tahu kemana. Aroma kopi yang masih tersisa di dapur, suara jarum jam berdetik di ruang tamu, semuanya tampak hidup, seakan menyimpan rahasia yang menunggu untuk dibaca. Di sebuah bilik kecil yang biasanya hanya digunakan untuk latihan musik, Anwar duduk di atas bangku kayu, menatap piano yang sudah lama tidak disentuh. Jari-jarinya menyentuh tuts dengan lembut, menghasilkan nada-nada yang bergema di seluruh ruangan. Suara itu membawa kembali kenangan akan Zarin Min, tawa yang kini samar, kata-kata yang menusuk, dan janji-janji yang belum tertunaikan. Namun, ada juga rasa tenang yang aneh, seolah-olah setiap nada membantu membebaskan sebagian dari dirinya yang tertahan begitu lama. Kemudian Anwar membuka sebuah kotak kecil di sudut meja. Di dalamnya terdapat surat-surat lama, foto-foto yang penuh kenangan, dan nota kecil yang tidak pernah dibaca. Tangannya gemetar saat memegang setiap benda itu, seolah menyentuh bagian masa lalu yang hidup dan bernafas sendiri. Ada rasa rindu, ada rasa sakit, tetapi juga ada rasa ingin tahu. Siapa dia sekarang setelah semua yang terjadi? Apa arti cinta yang tersisa setelah pengkhianatan dan kesedihan? Semua pertanyaan itu menggantung di udara, tak satu pun mendapat jawaban yang pasti. Di luar jendela, hujan mulai turun kembali. Tetesannya lembut, menimpa atap dan jendela, menciptakan irama yang sejalan dengan detak jantungnya. Anwar menatap keluar, melihat bayangan pepohonan yang bergerak diterpa angin, dan ia merasa dunia ini seperti panggung besar yang diam-diam menyaksikan setiap penderitaan dan keberaniannya. Sesekali, bayangan itu tampak seperti sosok yang familiar, namun ketika ia mencoba menatap lebih jelas, bayangan itu hilang, meninggalkan ruang kosong yang menambah rasa penasaran dan kebingungan. Kemudian, sebuah telepon bergetar di meja. Anwar menatap layar, tetapi tidak ada nama atau panggilan masuk yang jelas. Hatinya berdebar. Adakah ini pesan dari seseorang yang peduli, atau hanya permainan takdir yang ingin menguji kesabaran dan keberaniannya? Dengan jari gemetar, ia mengangkat telepon, tapi suara yang terdengar di ujung sana hanya bisikan samar, tidak jelas, seakan berbisik langsung ke hatinya. Kata-kata itu hanya terdengar sebagian, meninggalkan ruang kosong di pikiran dan perasaan, dan ia menutup telepon dengan perlahan, tanpa mengetahui apa maksudnya. Anwar melangkah ke balkon, udara malam yang dingin menyentuh wajahnya. Kota di bawah terlihat sunyi, namun penuh kehidupan. Lampu-lampu yang berkelip seakan menyimpan cerita yang tidak pernah diceritakan. Ia menarik napas panjang, membiarkan angin dan hujan menyentuh kulitnya, merasakan keberadaan dirinya di tengah dunia yang begitu besar dan penuh misteri. Semua rasa sakit, semua luka, semua kebahagiaan dan pengkhianatan bercampur menjadi satu sensasi yang sulit dijelaskan. Di tengah malam itu, Anwar duduk di tepi balkon, menatap langit yang gelap. Bintang-bintang samar dan bulan tersembunyi di balik awan. Ada rasa damai yang perlahan masuk, tetapi juga rasa tidak pasti yang tetap menggantung. Ia tahu perjalanan hidupnya belum selesai, bahkan luka yang paling dalam pun belum sembuh sepenuhnya. Masih ada banyak pertanyaan tanpa jawaban, masih ada rahasia yang menunggu untuk muncul, masih ada bayangan masa lalu yang terus mengikuti setiap langkahnya. Dalam keheningan itu, ia menulis di buku catatannya, kata-kata yang hanya bisa dibaca oleh hatinya sendiri. Setiap kalimat adalah refleksi, setiap coretan adalah pengakuan, setiap titik adalah jeda untuk menarik napas di antara rasa sakit dan kebebasan. Ia menulis tentang harapan,
tentang ketidakpastian, tentang rasa ingin tahu yang terus membara. Surat-surat itu, foto-foto itu, kenangan-kenangan itu, semua menjadi bagian dari dirinya, bukan untuk orang lain, tetapi untuk dirinya sendiri, untuk menjaga agar jiwanya tetap utuh di tengah badai yang tak terlihat. Dan di detik itu, Anwar Zain merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Ada getaran halus dalam hati, seperti bisikan yang tidak terdengar jelas, seperti bayangan yang melintas cepat di pinggir matanya. Sesuatu sedang menunggu, tetapi ia tidak tahu apa, di mana, atau kapan. Semua pertanyaan itu menggantung, semua misteri tetap tidak terjawab, dan dunia di sekitarnya terasa sama sekaligus berbeda. Diam, hidup, dan penuh rahasia. Dengan hujan yang turun pelan dan angin malam yang membelai wajahnya, Anwar menatap jauh ke horizon, membiarkan setiap detik meresap ke dalam jiwa. Ia tahu ada banyak hal yang belum selesai, banyak jawaban yang belum ditemukan, dan banyak cerita yang belum diceritakan. Namun, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia merasakan sedikit kebebasan yang aneh. Campuran antara ketenangan dan kegelisahan, yang membuatnya tersenyum tipis, sambil membiarkan misteri itu tetap menggantung di udara, tidak selesai, tidak terjawab, dan meninggalkan ruang bagi siapapun yang melihatnya untuk menafsirkan sendiri. Dan di sanalah kisah itu berakhir, atau mungkin baru saja dimulai kembali, dalam sunyi yang penuh misteri, dalam jiwa yang terus mencari, dan dalam dunia yang tidak pernah berhenti menyimpan rahasia.